Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru di seluruh tanah air Indonesia. Kali ini saya ingin menampilkan bagaimana caranya untuk membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang satu lembar. Nah, karena ini sudah diamanatkan oleh Bapak Menteri, oleh Mas Menteri bahwa untuk mempersingkat waktu dan mengurangi beban kerja administrasi, maka diharapkan untuk membuat RPP yang simple. Nah, ini bisa untuk contoh Bapak dan Ibu, untuk contoh kita dalam pembuatan RPP. Nah, sebelumnya nanti kalau Bapak dan Ibu berkenan, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, ini kami kalau di sekolah saya memang harus ada nomor dokumen, nomor revisi, dan tanggal berlakunya ini memang harus dicantumkan. Tapi itu sesuai dengan sekolah masing-masing. Kemungkinan tidak sama antara sekolah satu dan sekolah lain, itu memang barcode-nya, nomornya itu berbeda-beda. Kemudian judul itu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kemudian identitas sekolah, itu sekolahnya mana, kemudian mata pelajarannya apa, kelas, semester, alokasi waktu. Kemudian yang pertama kali kita tuliskan, karena ini memang perlu sekali untuk dituliskan, KD-nya. Jadi KD tetap kita tulis. Kalau langsung ke tujuan nanti dalam mencari penyampaian kepada siswa untuk penyampaian kompetensi nggak akan disampaikan untuk pertemuan pada hari itu, nanti kita mencari-cari lagi. Kalau sudah ada di dalam RPP, langsung KD berapa, gitu lebih mudah. Nah, di sini saya beri contoh, saya tampilkan contohnya adalah KD untuk 4.4, yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Yang kedua, ditampilkan media, alat, dan sumber belajarnya. Yang kita pakai apa medianya? Kalau saya di daring ini menggunakan grup WA, Google Meet, YouTube, dan aplikasi Unison. Yang kebetulan di sekolah saya adalah menggunakan aplikasi Unison. Kemudian alatnya kita tulis, yaitu Android, laptop, PowerPoint, atau dan sebagainya sesuai dengan yang persiapan Bapak Ibu masing-masing. Sumber belajarnya tentunya buku paket, internet, dan berbagai sumber. Di dalam RPP yang daring ini, untuk sumbernya, buku paketnya tidak saya tulis secara penuh karena tidak bisa untuk satu lembar, ya, bahkan ini saja bisa nyampe 2 lembar untuk pengesahan di kepala sekolah nantinya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran di situ kita buat dalam tujuannya meliputi A, B, C, D, ya. Jadi audience, behavior, condition, dan degree itu dalam satu paragraf saja. Yaitu di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran melalui daring dengan model PJBL selesai, diharapkan peserta didik mampu menulis cerita fantasi serta menceritakan kembali dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat dengan rasa percaya diri. Nah, ini sikapnya, karakter percaya dirinya dimasukkan. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pembelajaran. Ini bisa melalui Google Meet untuk yang pertama kalinya, kemudian bisa melalui WA Group dan Unison atau aplikasi apapun yang Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan doa melalui Google Meet. Jadi anak kita kumpulkan dulu di Google Meet, kita bisa meeting, bisa menyapa anak secara tatap muka, dan bisa interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Kemudian yang kedua, guru melakukan apersepsi dan memotivasi siswa serta menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu pada pendahuluan. Yang kegiatan intinya ini sesuai sintaknya kalau PJBL yang pertama adalah ada start with essential question. Jadi ada pertanyaan yang mendasar, di mana di sini
guru menyiapkan dulu topik pembelajaran, kemudian guru mengajukan pertanyaan bagaimana cara menyajikan cerita fantasi secara lisan, itu sebagai masalahnya yang nanti akan ditanyakan oleh peserta didik, di mana pertanyaan itu mengacu kepada bagaimana cara melisankan cerita fantasi yang sudah mereka buat. Kemudian siswa mengajukan pertanyaan tentang cara menyajikan cerita fantasi secara lisan, dan peserta didik yang lain menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh temannya, dan guru memberikan penjelasan terhadap pertanyaan siswa tersebut. Itu sebagai kegiatan inti yang pertama. Kegiatan inti yang pertama yaitu start with question, essential question atau pertanyaan mendasar. Kemudian dilanjutkan dengan sintak yang kedua. Sintak yang kedua ini di sini sudah ada mendesain perencanaan produk ya, perencanaan produk atau desain proyek. Nah, guru yang pertama kali itu memastikan bahwa peserta didik itu sudah bisa memahami prosedur yang akan dia lakukan di dalam proyek tersebut. Dipastikan di dalam langkah kedua dalam mendesain rencana ini. Kemudian peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil, 4 orang maksimalnya, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti banyak yang bermain-main saja, atau 3 orang lebih bagus. Untuk mempersiapkan apa saja yang harus dilakukan untuk menceritakan cerita fantasi secara lisan. Nah, peserta didik mendata alat dan harus dipersiapkan itu apa saja dalam pembuatan video penyajian cerita fantasi secara lisan tersebut. Kemudian peserta didik dalam kelompoknya saling membantu dan saling merencanakan produk. Nah, ini adalah langkah kedua, desain project. Kemudian yang ketiga adalah create schedule. Di situ menyusun jadwal pembuatan. Guru dan peserta didik menentukan kesepakatan jadwal untuk pembuatan proyeknya. Jadi ini disepakati antara guru dan peserta didiknya, kapan tugas proyek itu, batas waktunya berapa, apakah 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan sesuai kesepakatan antara guru dan peserta didiknya. Kemudian peserta didik menentukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam penyelesaian video fantasi tersebut. Peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan tugasnya sesuai waktu yang sudah disepakati. Nah, di sini misalnya dalam pertemuan selanjutnya itu adalah proses di mana peserta didik berlatih untuk pembuatan video atau berlatih untuk menceritakan cerita fantasi tersebut. Lanjutnya adalah yang keempat. Keempat ini adalah memonitor keaktifan dan perkembangan proyeknya, yaitu monitoring the student and progress of project. Pertama, guru itu memantau keaktifan peserta didik selama membuat video fantasi tersebut, video cerita fantasi tersebut. Jadi guru tetap harus memantau keaktifan gitu. Ini bisa dilakukan melalui grup WA masing-masing kelas. Jadi ditanya bagaimana, apakah sudah sudah sampai di mana progresnya mereka gitu. Tetap harus ada sapaan-sapaan tertentu gitu. Apakah ada kesulitan gitu. Kemudian guru memantau realisasi perkembangan dan mengadakan pembimbingan jika mengalami kesulitan melalui grup WA. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat setiap tahapan. Peserta didik mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan guru. Jadi disinilah ada hubungan antara guru dan peserta didik itu, diskusinya, kesulitannya di mana, terus kemudian kalau ada kesulitan otomatis gurunya membimbing itu di tahap ini. Yang kelima adalah menguji hasil atau assess the outcome, hasilnya, penilaian hasil. Nah, di sini guru bersama peserta didik berdiskusi tentang pembuatan video cerita fantasi, diskusikan. Kemudian memantau keterlibatan peserta didik serta ketercapaian standarnya itu sudah tercapai atau belum.
Peserta didik membahas kelayakan video yang telah dibuatnya, apakah layak atau tidak, misalnya didiskusikan dengan gurunya. Peserta didik juga membuat laporan tentang karyanya untuk dipresentasikan. Jadi dibuat laporan untuk presentasi. Dan laporan itu dipresentasikan pada tahap yang keenam, yaitu evaluasi pengalaman belajar atau evaluation the experience. Dalam evaluasi pengalaman belajar ini, satu guru membimbing proses pemaparan hasil proyek. Yang kedua, peserta didik memaparkan laporan hasil proyek. Peserta didik lain memberikan tanggapan. Guru memberikan tanggapan tentang hasil karya peserta didik. Guru bersama peserta didik menyiapkan hasil proyeknya. Nah, disinilah ada hasil proyek. Kemudian penutupnya guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan. Kalau penyimpulan tadi masuk ke kegiatan inti ya Bapak Ibu, penyimpulan tidak masuk ke penutup, tapi guru bersama peserta didik menyimpulkan kegiatannya itu di inti, kegiatan inti. Terakhir itu adalah penyimpulan. Kemudian dalam penutup itu hanya ke refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Di sini guru menyampaikan kegiatan pembelajaran berikutnya, yakni materi teks prosedur. Ya, guru menutup pembelajaran dengan salam. Penilaiannya kita 3 ranah penilaian kita capai. Sikapnya kita nilai dengan jurnal, bagaimana tanggung jawabnya, disiplinnya dalam pengumpulan produknya, apakah tepat waktu atau tidak, gitu ya, kedisiplinannya dan sebagainya itu dalam jurnal. Kemudian pengetahuan dengan tes tertulis, keterampilan dengan proyek. Kemudian di sini ada tempat dan tanggal di Yogyakarta 12 Oktober 2020, guru mata pelajarannya siapa, nama Bapak Ibu guru, kemudian mengetahui kepala sekolahnya. Nah, dan ini ada lampirannya adalah penilaian pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek itu. Di sini ada 3 penilaian. Penilaiannya adalah di sini penilaian persiapan, di mana anak mempersiapkan itu sudah dinilai, kemudian penilaian proses saat mereka membuatnya, berarti pertemuan yang kedua itu adalah penilaian proses. Kita cek satu persatu setiap siswa atau peserta didik itu prosesnya sudah sampai di mana gitu. Apakah masih statis belum bergerak apa-apa atau apakah sudah malah ada yang sudah selesai dan sebagainya, ini masuk ke dalam penilaian proses. Kemudian terakhir adalah penilaian produk. Penilaian produk di sini kalau video cerita fantasi otomatis di situ tetap ada instrumennya. Instrumen dalam penilaiannya ada sendiri. Nah, di sini adalah indikator penilaiannya. Yang pertama adalah persiapan. Kalau persiapan itu apakah peserta didik itu dapat merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan produk atau tidak. Nah, di situ maksimal, silakan Bapak dan Ibu guru menentukan maksimalnya kalau untuk persiapan itu berapa. Di sini sebagai contoh saya 15%-nya saja untuk persiapan. Kemudian prosesnya itu peserta didik dapat menyeleksi menggunakan bahan, alat dan teknik, itu maksimal penilaiannya juga 15. Kemudian yang terakhir produk. Dalam produk ini peserta didik dapat menyajikan cerita fantasi secara lisan. Kalau ini kan deskriptornya apakah dengan lafal, intonasi dan ekspresinya itu sudah tepat atau belum. Karena yang dinilai adalah penyajian secara lisan. Kemudian peserta mampu menyajikan cerita fantasi tersebut dalam video atau tidak, gitu ya. Berarti ada dalam pembuatan video. Kemudian peserta didik mampu mempublikasikan karyanya, berarti publikasi ke sosial media, misalnya YouTube atau Instagram atau FB dan sebagainya. Nah, ini skor maksimal penilaiannya adalah 70 gitu. Berarti nanti kita gabungkan nilainya antara persiapan, proses dan produk itu maksimal 100 untuk nilai siswa. Demikian Bapak dan Ibu, sekilas untuk pembuatan RPP yang 1 lembar itu. Mohon maaf jika banyak kekurangan di sini karena saya secara cepat untuk membacanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera selalu, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.